Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dayat Banyuwangi, guys. Kali ini saya punya berita yang cukup menarik buat kalian semuanya. Nah, beberapa video yang lalu saya sudah mengupload yaitu tentang pengantin yang viral. Bagaimana di situ pengantin perempuan mengaku seorang perawan atau gadis, ternyata sudah janda 3 kali. Nah, ini ada klarifikasinya, guys. Nah, ternyata sebelum acara pernikahan itu ada seorang wanita ya yang telah mengecek ke pihak perempuan bagaimana kronologinya. Saya juga ikut pusing, guys. Yuk kita ikuti bersama klarifikasinya kayak apa sebelum pesta pernikahan. Namun saya ingatkan kembali bagi kalian semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, guys. Yuk kita meluncur saja ke videonya nih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan klarifikasi gimana awal mulanya pengantin viral yang kemarin ya. Ditipu, katanya ditipu 70 juta. Bukan, nanti kita kupas tuntas. Seperti kita mengupas kelapa. Guys, ini klarifikasinya ini seorang perempuan yang mendatangi gimana awal mula ceritanya ini? Pihak Ina pengantin Koras perempuan juga ya. Ini dengerin. Waktu pertama ini saya yang jadi korban pertama ya. Oke, Bukan siap. pengantin yang cowoknya. Saya sendiri kan. Si pengantin cowoknya ini kan masih di Jepang. Ya. Pas itu kan ada telepon. Disuruh minta tolong diperiksa pengantin ceweknya. Ya. Lah, berangkatlah kita ini mau berangkat ini. Berangkat kemana? Berangkat ke rumahnya si perempuan. Oke, siap. Mau ngecek. Ikuti terus bagaimana Ya. Mati. jawaban mereka. Mau ngecek si ceweknya ini kan, terus carilah kita tuh, nyarilah ibu-ibu rempong istilahnya kan, ibu yang paling pinter menilai seorang perempuan lah. Dari cerita anak kita yang cowok ya, pengantin cowok lah istilahnya kan. Ini ceweknya ini tidak pernah bergaul, terus pinter mengaji, pokoknya kerjaannya dia hanya mengaji di dalam rumah kan. Terus orangnya gimana ya, fanatik lah istilahnya kan, ibu bapaknya itu orangnya banget. Jadi kita yang mau pergi ke sana aja diatur tuh pakaiannya sama si yang cowok, karena info dari sana kan ini orang yang maksudnya orang apa ya? Orang Ari, bukan. Bukan orang menunjukkan ke orang lain. Apa namanya itu? Istilahnya orang terpandang, ngerti? Ya, bahasa juga kita harus halus ke sana kan. Waktu kita disuruh ke sana, kan kita ini bersama ibu-ibu rempong pilihan kan. Nah, tahu tuh kalian video yang bilang apa? Apapun yang diawali dengan kebohongan, tahu? Yang itu. Nah, itu termasuk ibu yang kami bawa ke sana bisa. Ceweknya ini kan, istilahnya kan si perempuan ini. Kita nyampe sana, oke, kita nyampe rumahnya kan. Memang ke sana kita kan harus suruh sopan santun karena orangnya istilahnya apa ya? Pokoknya orang terpandang lah istilahnya kan. Kalau seperti bahasa dia kan ceritanya ini anak terpandang. Ya, 2 bersaudara. Dua bersaudara. Tahu kan saudaranya itu namanya si Agus yang nendang ibu yang itu. Yang dorong ibu sampai jatuh itu ya. Itu adiknya itu kan. Itu adiknya dia tuh. Adiknya si perempuan. Ya, namanya Agus. Namanya Agus. Agus, bukan Agus Buntung, bukan. Gini dari titik permasalahannya ini kan. Katanya yang laki kan LDR kan. Ya, yang laki masih di Jepang. Nah, dia kan sempat pacaran. Itu ada nggak keluar uang dikirim atau apa itu? Itu sih dia yang tahu. Ada sih katanya cerita dari orang sih ada banyak. Saya sebagai korban pertamanya, jangankan ini yang cowok, kita sendiri yang ngelihat pakai mata langsung itu tertipu, apalagi si cowoknya ini yang dari jauh kan. Ya kan di Jepang. Memang cowoknya nggak pernah nanya gitu kan? Memang pernah nanya. Kamu janda atau masih perawan gitu, pernah nanya? Nggak pernah. Nanya pastilah dia orang nanya, mungkin nggak nanya kan? Tapi dia mungkin berbohong kan? Mulai awalnya dia berbohong ini kan, dia sebagai mahasiswa kan, dia ya habis semester 3 kan ceritanya. Terus pintar mengaji, pintar tajwid,
cerita yang cewek. Nyampe lah kita ke sana meriksa. Keluarnya si cewek ini pas kita datang sebagai tamu atau meriksa lah istilahnya, ini perintah dari siapa namanya itu yang cowok? Presiden. Bukan. Oh ya. Saya dong. Dari yang pengantinnya yang cowok kan. Ya. Terus pas nyampe sana, terus ditanya kan, orang tuanya tuh bukan menjelaskan, kita ini kan mau ke sana tuh tujuannya mau lihat sambil ngelamar kan. Ini si yang anak kita yang di Jepang nih, ini inget juga ya. Pokoknya netizen ingat, dia bukan bos. Seperti caption orang kan, banyak caption yang mengatakan bos. Jepang. Ya, bukan bos, saudara-saudara. Dia itu hanya kuli, kuli lah. Kuli. Jangan kalian tuh bilang bos. Soalnya nggak enak dengar orang bilang, wah bos gini, masa perhitungan emas segini. Ya kan itu kuli, ingat ya, kuli. Bahasa kasarnya kuli. Oh, mohon maaf ini. Kuli. Mohon maaf Bukan ini. bos. Ibu Koras kan namanya. Ya, Ibu Koras. Koras itu pengantin itu laki-lakinya ada keluarganya. Keluarga lah, keluarga. Kalau nggak keluarga nggak mungkin saya sekeras ini. Masuk keluarga lah. Terus pas nyampe sana, beneran ini kita lihat perempuan ini keluar pakai kayak seragam sekolah gitu kan. Siapa juga yang nggak tertipu? Kita sendiri di sana pun tertipu, ngelihatnya masih kayak anak anak TK. Bukan. Ya itu. Terus apa enggak ini identitasnya atau lihat KTP-nya atau kakaknya apa belum. Ya kan seminggu mau pulang itu kan cuma pulang cuti nikah doang karena saking percayanya kan dia orang pintar ngaji, orang baik, nggak pernah bergaul, nggak pernah keluar kemana-mana diantar orang tuanya kan. Begitulah dapatnya info kita dari kan. Terus pas itu pulanglah si Rodi, setelah kita ini kan pulanglah si pengantin cowoknya dari Jepang cuti. Ini ngebelain pulang cuti untuk menikahi dia yang ceweknya ini kan. Nyampe itu kumpullah kami sekeluarga. Kumpul kami sekeluarga dari sesudahnya ibu-ibu rempong pilihan yang kita bawa ke sana. Semua berpendapat oke lah. Masih muda, cantik lah. Mungkin lah kita bilang jelek kan. Nah, pulanglah ini si Rodi mau nikahin, udah keluarga udah bilang cantik, udah bilang masih muda karena yang kita lihat di sana masih muda. Terus berangkatlah lagi keluarga yang cowok. Tadi kan ibu rempong ya. Sekarang kan bapak-bapak yang kesana ngelihat. Itu katanya kan mau diperiksa dulu atau menyatukan dulu lah setelah pulang pengantinnya yang cowok kan. Kesana lah mereka satu mobil. Gitu ya. Kadusnya bukan nggak diurus identitasnya ini bukan. Jangan bilang nanti kenapa nggak diperiksa dulu lubangnya. Kenapa dia nggak ini dulu lubangnya? Identitasnya gitu kan. Udah diperiksa segala macam. Semua. Berarti itu identitas palsu dong. Ya, jelas palsu. Jangan nanti ada netizen yang bilang cowoknya goblok, kenapa nggak periksa lubangnya janda apa enggak? Kan banyak kan yang bilang gitu. Ini cerita lagi ya untuk perawan dan jandanya ini kita belum klarifikasi kan. Setelah itu berangkat lagi ini si cowok udah pulang dari Jepang. Dia kan ngebelain ini di sana pun dia nggak dikasih pulang. Ngebelain karena ini perempuan baik banget kan, lembut. Saking cintanya ya gitu kan. tutur katanya pas kita masuk aja enggak, Anda di negeri Sugul, job 2, enggih. Bahasanya itu kan udah halus banget ibunya kan, bapaknya. Pas berangkat lagi yang cowok ini berangkat, itu kan katanya mau diperiksa dulu apakah cocok apa enggak dari pihak yang laki dulu ini kan yang udah pulang dari Jepang. Kan. Nyampe sana, dia langsung minta diambil hari itu juga. Yang perempuan minta ya, langsung diambil hari itu juga, langsung minta harga 26 juta. Nggak boleh ditawar ke 1.000. Oke, dijalanin kan? Karena si lakinya juga udah ini, tapi si lakinya juga kan baru pertama kali juga bertemu secara langsung kan. Tadinya cuma media doang. Oke lah, langsung bukannya besok lagi langsung lah kita bawa, singkat cerita ya, bawa yang cewek ini. Nah, pas saya lihat waktu pertama di sana tuh memang kayak gadis banget pokoknya dia kan. Nyampe rumah yang cowok setelah diambil sama cowok itu,
kok lembek kelihatan gitu dalam pikiran. Lembek Langsung maksudnya belek gimana? gitu, tahu belek? Belek apa itu maksudnya? Nggak ngerti. Lembek. Oh, lembek. Lembek dalam Kagetlah kita tuh mulai dah lain pikiran kan. Oh, Kemarin kok cantik, Lanjut. sekarang kok beda gitu ya. Oh. Tapi tetap aja kita tuh nggak maksudnya berprasangka buruk dulu sama dia, sama yang cewek. Terus kan ada juga yang bilang netizen, gimana soal harus gimana, kenapa nggak di surat-surat apa namanya seperti kakak gitu kan, identitasnya yang cewek, kenapa nggak diurus dulu sama apa namanya pejabat perangkatnya? Kita tahu kan perangkatnya, kenapa nggak diurus dulu itu identitasnya dia gitu, bukan nggak diurus, langsung diurus. Pas kita lihat kakaknya, si kakaknya yang cewek ini katanya sama saudaranya, bukan sama ibu bapaknya, padahal dia gadis kan, dan dia gadis. Itu kita udah mulai bingung, mulailah kita bisik-bisik ke tetangga, masa ada orang beda kakak masih gadis, apa kemungkinan janda? Nah, gitu itu pertama sebelum dinikahin, itu pulang langsung nikah loh, langsung dibawa yang ceweknya ini. Oh, yang Kita cowok bukan itu. nyulik, kita bukan nyulik, diminta langsung kan secara adat gitu kan. Terus habis itu kita cari identitasnya, kok bisa kakak berbeda sama orang tua, padahal itu udah kita mulai kita dibohongin, udah mulai ketahuan kita dibohongin. Tapi tetap kita kan nggak bisa mundur, mana bisa mundur, kita udah ngambil barang nggak mungkin bisa dikembalikan kan. Dalam kita tuh berpikir apa namanya itu, berpikir dalam keraguan tuh kan nggak mungkin kita balikin anak orang. Kita udah ragu tuh dari kakaknya yang beda sama orang tua, mana ada gadis beda kakak sama ibu bapaknya, pastilah orang yang udah nikah kan yang beda kakak. Oke. Teruslah kita berjalan, apa lah, nggak apa-apa. Tanya pas habis itu Ya, datang wes. lagi ada Itulah cowok tadi yang ya, datang ke seorang ke perempuan ya rumah. yang telah mendatangi pihak Ditanya rumah ini pengantin si perempuan Nanda alias Kanin. atas Bukan usulan Nanda dia loh namanya laki-laki dia. ya, semasa waktu di Dari Jepang nama kayaknya aja dia. kita udah dibohongin. Jadi begitulah, Nama dia tuh kita Kanin semua itu aslinya. perlu berhati-hati Tapi dan kok waspada bisa ya. identitasnya jadi Semoga mereka mendapatkan jodoh yang terbaik semuanya gitu aja wes. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe kepada channel saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri ya guys ya. Wassalamualaikum Itu warahmatullahi kita udah wabarakatuh. kita ngelihat dia itu udah benar-benar kita seleksi bersama ibu-ibu rempong tuh. Penglihatan kita tuh memang dia tuh muda banget Kayak gadis. Ya.